Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Piramadani dengan NPM 1811000100 dari kelas 7C Manajemen S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan materi teori pengambilan keputusan mengenai pengambilan keputusan kelompok dan kepemimpinan. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu kepemimpinan dalam kelompok. Dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama yaitu fungsi kepemimpinan dalam kelompok, yang kedua yaitu gaya kepemimpinan dalam kelompok. Untuk fungsi kepemimpinan dalam kelompok dibagi menjadi 8 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi inisias, yang kedua yaitu fungsi keanggotaan, yang ketiga fungsi perwakilan, yang keempat fungsi organisasi, yang kelima fungsi integritas, yang keenam fungsi manajemen informasi internal, yang ketujuh fungsi penyaringan internal, dan yang terakhir fungsi imbalan. Untuk penjelasannya, fungsi inisias, dalam fungsi ini seorang pemimpin harus dapat mengambil inisiatif atau prakarsa untuk gagasan atau ide baru. Selain itu juga dapat memberikan pemahaman terhadap gagasan yang kurang layak. Oleh karena itu mereka harus berani mengambil keputusan untuk mengambil atau menolak gagasan baik yang berasal dari dirinya sendiri maupun orang lain. Yang selanjutnya, fungsi keanggotaan. Salah satu bagian dari perilaku seorang pemimpin adalah memastikan bahwa dirinya juga merupakan salah satu anggota kelompok. Misalnya, mengikuti kegiatan rutin, berpartisipasi dalam setiap kegiatan, dan mengakrabkan diri di tengah-tengah kelompok. Yang selanjutnya, ada fungsi perwakilan. Seorang pemimpin tidak jarang harus melindungi dan mempertahankan para anggotanya dari ancaman-ancaman yang berasal dari luar. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menjadi wakil atau juru bicara kelompok di hadapan kelompok lainnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi organisasi, merupakan tanggung jawab terhadap hal-hal yang bersangkut paut dengan persoalan organisasional seperti struktur organisasi, kelancaran roda organisasi, dan deskripsi kerja ada di tangan seorang pemimpin. Sehingga itu perlu memiliki bekal kemampuan mengelola organisasi yang tentunya lebih baik dibandingkan anggota kelompok lainnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi integritas. Dalam fungsi ini, seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk memecahkan ataupun mengelola dengan baik konflik yang ada dan muncul di kelompoknya. Dengan kemampuan ini, diharapkan seorang pemimpin dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk tercapainya penyelesaian konflik dan dapat memberi kepuasan untuk semua pihak. Yang selanjutnya ada fungsi manajemen informasi internal. Seorang pemimpin pada saat tertentu harus memberi sarana komunikasi bagi keberlangsungannya, pertukaran informasi di antara para anggotanya, dan juga mencari masukan-masukan tentang bagaimana sebaiknya kelompoknya harus merencanakan, melakukan, dan mengevaluasi program kerja. Yang selanjutnya, fungsi penyaringan informasi. Untuk kemajuan dan perkembangan sebuah kelompok diperlukan banyak informasi serta wawasan baru dari luar. Namun, tidak semua informasi dapat diterima dan diadopsi oleh suatu kelompok. Disinilah seorang pemimpin bertindak sebagai penyaring informasi baik yang masuk ataupun yang keluar. Hal ini bertujuan untuk mengurangi konflik yang dapat timbul di dalam kelompok. Untuk yang terakhir yaitu fungsi imbalan, pemimpin di sini melakukan evaluasi dan menyatakan setuju atau tidak terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh anggotanya. Hal ini dilakukan melalui imbalan-imbalan materi seperti pemberian hadiah atau pujian, ataupun sebuah penghargaan. Kekuatan reward ini terbukti
sangat efektif untuk meningkatkan mutu. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada gaya kepemimpinan dalam kelompok. Yang pertama ada authoritarian, yang kedua ada birokratik, yang ketiga ada diplomatik, yang keempat ada demokratik, dan yang kelima laissez-faire. Untuk penjelasannya, yang pertama, authoritarian adalah gaya kepemimpinan atau gaya pemimpin yang memuaskan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut. Sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Untuk yang kedua ada birokratik. Pemimpin yang birokratik pada umumnya membuat keputusan-keputusan berdasarkan aturan yang ada secara kaku, tanpa adanya fleksibilitas. Semua kegiatan hampir terpusat pada pimpinan dan sedikit saja kebebasan orang lain untuk berkreasi dan bertindak. Itu pun tidak boleh lepas dari ketentuan yang ada. Untuk yang ketiga, diplomatik. Kelebihan gaya kepemimpinan diplomatik ini ada di penempatan perspektifnya. Pemimpin diplomatik terbuka terhadap adanya saran dan umpan balik dari anggota kelompoknya. Untuk yang keempat, diplomatik adalah gaya kepemimpinan. Untuk yang keempat, demokratik adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahannya. Setiap ada permasalahan selalu mengikut sertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh dalam gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya. Untuk yang terakhir, laissez-faire adalah tipe gaya kepemimpinan yang cenderung pasif. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini akan membiarkan orang lain untuk mengambil keputusan, menyerahkan keputusan sepenuhnya di tangan kelompok. Pemimpin jenis ini hanya terlibat dan kuantitas yang kecil di mana para bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Untuk materi yang terakhir yaitu ada komunikasi kelompok dalam perspektif teoritis, yaitu ada teori perbandingan sosial, teori kepribadian kelompok, teori percakapan kelompok, teori pertukaran sosial, dan yang terakhir yaitu teori siometrik. Untuk penjelasannya, teori perbandingan sosial. Dalam pandangan teori perbandingan sosial ini, tekanan seseorang untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok lainnya akan mengalami peningkatan jika muncul ketidaksetujuan yang berkaitan dengan suatu tujuan. Apabila kejadian itu makin menjadi penting, maka sifat keterikatan kelompok juga meningkat. Untuk yang selanjutnya ada teori kepribadian kelompok. Teori kepribadian kelompok merupakan studi mengenai interaksi kelompok pada kepribadian. Dimensi kelompok merujuk pada ciri-ciri populasi atau karakteristik individu seperti umur, kecendikiawan, atau inteligensi. Sementara ciri-ciri kepribadian atau suatu efek yang memungkinkan kelompok bertindak sebagai suatu keseluruhan. Untuk yang selanjutnya yaitu teori pertukaran sosial. Teorinya tentang proses pertukaran sosial di mana interaksi manusia mencakup pertukaran sosial dan mencakup pertukaran barang dan jasa dan tanggapan yang muncul dari individu lainnya berkaitan dengan imbalan atau reward dan pengeluaran atau cost. Untuk materi yang selanjutnya yaitu teori sosiometrik. Menurut Moreno, sosiometrik dapat diartikan sebagai pendekatan teoritis dan metodologis terhadap kelompok-kelompok yang diciptakan dan kemudian dikembangkan oleh Jennings dan oleh yang lainnya. Asumsi yang dimunculkan adalah bahwa individu-individu dalam kelompok yang merasa tertarik satu sama lain akan lebih banyak melakukan tindak komunikasi. Sebaliknya, individu-individu yang saling menolak hanya sedikit atau kurang melakukan tindak komunikasi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu teori percakapan kelompok.
Teori percakapan kelompok berkaitan erat dengan produktivitas kelompok atau upaya-upaya untuk mencapainya melalui pemeriksaan masukan dari anggota atau member input, variabel-variabel yang perantara atau mediating variable, dan keluaran dari kelompok atau group out. Masukan atau input dari anggota berasal dari anggota kelompok saat diidentifikasi sebagai perilaku, interaksi, dan harapan-harapan atau expectation yang bersifat individu, sedangkan variabel-variabel perantara merujuk pada struktur peran dari kelompok seperti status dan tujuan-tujuan kelompok. Dan yang dimaksud dengan keluaran atau output kelompok adalah pencapaian atau prestasi dari tugas atau tujuan kelompok. Baiklah, itu dia tadi lanjutan materi dari mata kuliah teori pengambilan keputusan mengenai pengambilan keputusan kelompok dan kepemimpinan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.